Hai Scorpio, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, Scorpio ini adalah general reading untuk kalian. Scorpio Sun, Moon, Rising, atau Venus ya, karena general reading. Jadi tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana, oke? Itu harus dipahami. Jika tidak memahami apa yang disampaikan, artinya ini bukan situasi kalian. Jadi jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan semuanya harus cocok, semuanya harus seperti situasi kalian, jangan please ya. Semua sudah ada penjelasannya di awal video dan di description box. Jadi ya itu bisa dibaca. Oke, kita langsung menuju ke pembacaannya untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Selain kalian, aku melihat di sini ada energi Cancer, energi Sagittarius, energi Aries. Waduh, kalau Scorpio sama Aries berat nih. Kemudian ada energi energi Taurus, energi Scorpio udah jelas karena ini pembacaan untuk mereka juga. Leo. Ya, dan ada Virgo. Bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Oke, Scorpio. Karena di sini ada Cancer, jadi aku tadi mau ngomong Cancer. Ya, mungkin kalian juga punya situasi dengan Cancer ya. Kalau aku lihat di sini, mungkin kalian ingin move on dari hubungan ini. Mungkin juga kalian yang masih menginginkan hubungan ini atau masih terobsesi sama seseorang. Ingat, ini bisa vice versa, energinya itu juga sudah dijelaskan karena ini general reading ya. Yang jelas aku melihat di sini ada orang yang masih terobsesi ingin kembali sama orang lama. Nah, di sini ada Six of Cups, di sini ada Queen of Wands. Aku melihat ambisius banget orang ini untuk kembali sama orang lama yang ada di sini ya. Punya ambisi, dia sendiri terobsesi untuk bersama orang itu lagi, orang yang sudah dia kenal itu. Ya orang dari masa lalu lah ya, bukan orang baru gitu lah intinya. Ya. Kelihatan ambisinya, obsesinya untuk bersama lagi, untuk rekonsiliasi. Cuman di sini aku melihat pihak lain itu, ya ini disesuaikan ya karena ini general reading, jadi tolong jangan ditanya lagi, oke? Nah, yang satu terobsesi ya, yang lain ini ada yang merasa udah capek di hubungan ini, melelahkan. Ya, jadi dia maunya move on, maunya bahagia sendiri aja. Ya, kayak gitu. Two of Wands, the Chariot. Aku melihat nanti ada yang akan melakukan aksi nyata ya. Aksi nyata dan agak agresif ya untuk kembali. Itu yang kulihat di sini. Karena dia belum mau menyudahi ini, belum mau selesai. Jadi walaupun sempat rehat, tidak ada komunikasi, diam-diaman gitu ya, sempat off. Cuman aku melihat nanti akan ada usaha untuk rekonsiliasi di sini ya. Di sini walaupun bebannya besar ya untuk hubungan ini, untuk situasi kalian ini berat gitu kelihatannya, cuman orang ini akan berusaha membawa perubahan situasi lah, intinya aku lihat kayak gitu, oke? Karena orang ini masih punya cinta dan desire yang besar. Cinta itu tidak harus memiliki, tapi yang bikin ingin memiliki itu adalah desire kan di situ, passionnya di situ ya, gairahnya di situ, obsesinya di situ, oke? Nah, di sini ada orang yang merasa udah cukup, gue nggak mau kembali pada hubungan itu, gue mau move on gitu ya. Nah, yang aku lihat di sini orang ini bilang this feeling is killing me. Ini nggak harus sama bawahnya sih. Tell the truth itu ini untuk orang yang menahan perasaannya dan ingin menyampaikan gitu ya. Dan menahan perasaan itu membuat dia terluka terus gitu loh. Jadi dia harus menyampaikan itu, dia merasa harus menyampaikan itu. Ya itu maksudnya pesan ini buat orang yang kayak gitu. Tapi ini kan aku baca dengan intuisi ya. Jadi pertama, orang yang udah merasa capek dalam hubungan ini, dia bilang gue udah bahagia dengan situasi gue gitu kan. Gue mau move on, gue gak mau balik lagi gitu ya. Terus orang itu bilang perasaan itu ya perasaan di antara kalian lah ya, dan hubungan itu melukai dia gitu lah. Mungkin hubungan ini hubungan yang menyakitkan ya, maksudnya hubungan yang saling menyakiti gitu loh. Apalagi kalau akarnya memang dari karakter ya,
Kalau ini Scorpio ya, Scorpio kalau sama Aries atau Leo itu memang berat energinya gitu kan. Jadi kalau karakternya yang udah bertolak belakang kayak gitu, tapi kalau aku baca ya, Scorpio sama fire sign gitu ya, terutama Aries dan Leo lah ya, itu kecenderungan memang saling menyakiti, apalagi sama Aries loh. Berat sih, tapi kalian lihat sendiri aja. Ini masalah karakter soalnya ya. Jadi dia udah merasa capek gitu loh. Situasi itu benar-benar kayak membunuh dia dari dalam, menyakiti dia gitu. Dan dia memang mau move on gitu kan. Cuman orang lain ya, pihak lain yang ada di situ masih mau rekonsiliasi. Dia bilang I wish you are the one gitu. Dia berharapnya sih, sorry ini pesan untuk yang lainnya. Dia berharap rekonsiliasi, wish for reconciliation. Jadi dia berharapnya kalian adalah the one, atau mungkin kalian berharap mereka adalah the one. Balik lagi general reading gitu kan. Jadi tolong ya, kadang aku agak sulit untuk menjelaskan karena seakan-akan karena ada viewers yang merasa dia harus benar-benar cocok gitu loh dengan pembacaan ini. Padahal kan nggak harus ini energi dia. Bisa aja orang yang punya situasi sama dia, energinya bisa aja terbalik. Jadi itu disesuaikan aja lah ya. Karena yang menjelaskan itu jadi bingung gitu loh. Pakai bahasanya gimana. Ada yang bingung lagi dengan penjelasannya gitu loh. Itu pihak itu siapa, orang ini siapa. Kalau nggak ngerti apa yang dijelaskan, artinya itu bukan situasimu gitu, bukan situasi orang itu. Jadi jangan dipaksakan, please. Akhirnya bingung sendiri kan gitu kan. Terus nanti readernya juga bingung mau menjelaskannya gimana gitu. Seakan-akan berusaha mencocokkan pada situasi kalian semua. Padahal kan kalian juga banyak, situasinya macam-macam. Jadinya menjelaskannya makin ribet gitu. Jadi ambil aja yang resonate untuk kalian, oke? Oke, aku lanjutkan. Jadi di sini kayaknya mereka berharap kalian itu adalah the one, ya, atau sebaliknya, energi bisa vice versa. Kemudian di sini orang yang berharap kalian the one itu, mereka berharap rekonsiliasi sih sama kalian gitu ya. Jadi itu yang kuliah di sini. Cuman mungkin kalian udah capek kali dalam hubungan ini gitu ya. Jadi jelas nih ke depannya atau bahkan dalam waktu yang relatif dekat ya. Atau mungkin sudah terjadi atau saat ini sudah terjadi. Karena yang aku baca sih energi yang ya lumayan update aja sekarang gitu. Ada usaha untuk rekonsiliasi, ada usaha ingin memperbaiki ya. Nah, ini. Intinya kalau mau rekonsiliasi, di sini sih dia mau memperbaiki jelas ya. Healing time, langkah sulit dilakukan dengan hati yang masih menyimpan banyak luka, tuh kan. Ya, jadi kalau kalian mau kembali, itu pastikan punya jawaban ya untuk penyelesaian kasus atau situasi kalian sebelumnya yang membuat hubungan ini berakhir gitu. Masalahnya apa? Nah, itu harus ada jawabannya nih kalau mau rekonsiliasi. Harus ada penyelesaiannya. Karena kalau enggak, seperti yang sudah aku bilang, hanya akan mengulang pola yang sama aja gitu. Oke? Ya. Kemudian yang aku lihat di sini, kan aku udah bilang ya, ada orang yang berambisi untuk rekonsiliasi, untuk meraih kembali, untuk bersama orang lama lagi. Ya, orang itu akan terus mencari jalan sih kalau yang aku lihat di sini ya. Ketika seseorang mendapatkan apa yang diinginkan dalam hidupnya, apakah hal itu juga yang membuatnya bahagia? Pastikan bukan sekedar menghilangkan dahaga pada obsesi, mengontrol pikiran menjadi kunci. Karena kalau masih obsesi itu cuman kayak, oh gue udah mendapatkan lagi gitu ya. Hubungan itu bisa aja sama kayak sebelumnya gitu. Jadi aku sih udah jelas melihat di sini itu ada energi obsesi, tetapi ini tidak harus resonate atau cocok sama kalian ya. Kalau dari sudut pandang aku di sini tuh ada obsesi ya. Jadi hati-hati kalau memang mau rekonsiliasi, pastikan itu bukan hanya digiring oleh obsesi, tapi memang benar-benar ada keinginan untuk memperbaiki gitu. Dan yang mengakibatkan
konflik atau hubungan itu saling melukai itu adalah obsesi sih menurut aku ya. Orang terobsesi untuk bersama, orang terobsesi untuk menggenggam, untuk kembali lagi gitu. Dia hanya terobsesi untuk itu gitu loh. Dia nggak mikirin yang lainnya, misalkan apa sih masalah dalam hubungan itu, apa sih yang membuat hubungan itu berakhir. Nggak terlalu mikirin walaupun hubungan itu saling menyakiti, yang dia hanya fokus pada obsesinya, yaitu kembali lagi gitu. Nah, kalau misalnya hanya fokus atau digiring oleh obsesi, ya potensialnya hanya akan saling menyakiti lagi sih, karena dia sudah membiarkan obsesi yang menguasai dan menggiring hidupnya gitu. Tapi kalau dia berusaha untuk mengontrol obsesinya, berusaha melihat ini lebih bijaksana gitu ya, kalaupun dia kembali, itu dia akan mencari jalan yang relatif baik lah buat semua pihak untuk tidak saling menyakiti, atau at least berusaha untuk tidak saling menyakiti. Jadi biar intensitas saling menyakitinya itu berkurang lah gitu ya. Dan kalau orang tidak digiring obsesi, kalau dia melihat, oh kalau kembali ini potensi besarnya memang saling menyakiti karena masalah karakter, dia tidak akan memaksakan itu. Nah, itu artinya orang yang dia tidak digiring oleh obsesi, tapi lebih mengedepankan kebaikan untuk semua pihak lah, termasuk dirinya sendiri. Biar dia juga nggak terluka, orang lain juga nggak terluka, kayak gitu. Oke, jadi kuncinya adalah ada orang yang terobsesi dan ingin meraih kembali lagi, mengembalikan hubungan ini lagi, ya ada. Tapi intinya, mau kembali atau nggak terserah kalian, cuman jangan biarkan obsesi menggiring. Jadi kalaupun kalian kembali, itu kalian sudah kembali dalam keadaan yang oke lah ya, hubungan itu masih lebih menyejukkan gitu. Nggak banyak konflik seperti sebelumnya gitu. Nggak terlalu banyak lah ya. Kan kita juga nggak harus mengundang konflik gitu kan. Maksudnya, apalah artinya bersama kalau hanya untuk saling menyakiti gitu kan. Kalau nggak bisa memberikan jawabannya, ya sudah gitu kan. Biarkan satu sama lain itu berjalan masing-masing dan bahagia aja di jalannya gitu. Oke? Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi mengontrol obsesi itu menjadi kunci. Mengontrol pikiran menjadi kunci gitu ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Oh ya, nah ini buat orang yang tadi ya, yang merasa sudah bahagia dengan hidupnya ya, merasa sudah bahagia tanpa hubungan ini gitu ya. Orang ini kayaknya bener-bener trauma atau terluka ya, jadi dia kayak nggak mau balik lagi gitu, ada energi itu nggak lagi, dia udah capek, udah trauma, ada yang kayak gitu ya di sini. Nah, pokoknya kunci untuk hubungan ini adalah self love. Kalau kalian atau siapapun itu sudah bisa mencintai diri sendiri dengan cara yang tepat, kalian jadi paham, kita semua jadi paham bagaimana kita harus menyikapi orang lain atau kalau berada dalam sebuah hubungan. Intinya kita semua tidak harus cocok ya. Cuman kalau kita sudah paham soal self love itu, kita sudah mencintai diri kita kan juga tidak akan memaksakan hubungan yang hanya saling menyakiti kayak gitu. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Good luck buat kalian, semoga inilah ya. Oh, di sini udah ada yang ilfeel. Maksudnya udah ada yang hilang perasaannya, hilang feeling ya, I lost my feelings gitu ya. Jadi kayaknya butuh effort atau usaha besar ya untuk orang yang mau rekonsiliasi atau mau kembali lagi. Oke, itu aja. Good luck buat kalian Scorpio ya, ini Scorpio Sun, Moon, Rising atau Venus. Semoga diberikan yang terbaik aja lah ya, ditunjukkan jalan yang terbaik, penyelesaian yang terbaik, jadi baik buat semuanya sama-sama bahagia dan nyaman lah ya di jalannya masing-masing ya. Good luck, bye Scorpio.